Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zihan Putri Andini dengan NIM 63251565. Di sini saya akan membuat tugas video untuk mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan artikel yang bertema tentang pentingnya sikap anti korupsi terhadap bantuan dana sosial. Artikel ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Zihan Putri Andini, dengan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Bina Sarana Informatika. Indonesia sempat mengalami wabah penyakit yang begitu besar, yaitu COVID-19. Hal ini menyebabkan keterbatasan aktivitas dan menimbulkan banyak efek buruk bagi kita semua. Selain rentan untuk berdampak pada penyakit virus tersebut, manusia dan para pekerja tentunya juga mengalami efek buruk. Mereka menjadi susah untuk bekerja langsung di kantor karena hal itu menjadi keterbatasan untuk mengurangi adanya virus tersebut. Para pekerja, hal ini sangat disayangkan karena mereka memiliki keterbatasan aktivitas dan mereka melaksanakan pekerjaan lewat rumah yang bisa kita sebut WFH. Hal ini juga menyebabkan masyarakat memiliki keterbatasan dalam bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan yang seperti biasanya. Untuk menanggapi masalah tersebut, pemerintah mengadakan pelaksanaan bantuan sosial. Bantuan sosial ini berupa bantuan sosial tunai, bantuan sosial sembako, dan bantuan sosial yang lain-lainnya, serta juga untuk kesehatan masyarakat tentunya. Apa sih itu bantuan dana sosial? Bantuan dana sosial merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi keluarga yang kurang mampu, korban bencana, pengangguran, dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Begitu juga dengan masyarakat yang terdampak COVID-19. Mereka layak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Namun, dengan niat baik pemerintah terhadap masyarakat, tidak luput juga dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para koruptor. Hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Hal yang seharusnya masyarakat bisa terima sepenuhnya, namun terbalik karena tidak sesuai dengan apa yang pemerintah berikan. Apa sih itu korupsi? Korupsi adalah tindak kejahatan serius yang merampas hak masyarakat Indonesia, terutama dalam situasi darurat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini sering terjadi karena kurangnya pengawasan secara langsung dan data yang tidak valid. Hal ini membuat KPK menekankan pentingnya transparansi, penggunaan data valid, serta penyaluran non-tunai untuk mencegah modus seperti bantuan fiktif dan pemotongan dana. Korupsi yang dilakukan terhadap bantuan dana sosial menjadi masalah serius karena dana yang seharusnya diterima masyarakat kini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya itu adalah untuk masyarakat tidak bisa memenuhi apa yang mereka inginkan. Bantuan tidak tepat untuk masyarakat. Dalam contoh korupsi dana sosial ini, saya bisa mengambil dari contoh tersangka yang bernama Juliari Batubara. Hal ini bermula dari penunjukan dua tersangka lainnya yang berinisial MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam penyaluran bantuan dana sosial COVID 2019. MJS dan AW menunjuk langsung rekanan dalam program pengadaan dan penyaluran bansos. Dalam petunjukan tersebut, diduga ada jumlah yang dijanjikan untuk tiap paket pengerjaan yang ditentukan sebesarkan 10.000 per paket. Kasus ini diduga Juliari disangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara itu, untuk MJS dan AW
tersangka melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 55 ayat 1 KUHP. Tentunya dengan ini sangat berdampak miris untuk para masyarakat dan para koruptor juga. Mereka akan menindaki lanjut kasus tersebut yang akan diberikan oleh hukum. Dengan adanya masalah tersebut, ada pun upaya yang dapat pemerintah lakukan agar meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyaluran bantuan dana sosial. Pertama itu ada transparansi, kedua ada keterbukaan informasi publik, dan ada transparansi data penerima bansos. Sekian video dan penjelasan artikel bertema sikap anti korupsi terhadap dana bantuan sosial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.